Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, ya, banin dan banat SMP IT Bina Ilmu Rumalang, kaifa halukum? Kok nggak semangat ini? Ayo coba Ustaz ulangi lagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair, ya, lumayan lebih bagus daripada yang pertama. Taib anak-anak, ya, sebagaimana agenda, ya, setiap Jumat pagi kalian berkumpul di Masjid Muhammad Ramadan untuk mengikuti kajian remaja, ya, karena kalian ini ada di usia remaja, usia emas dalam kehidupan manusia, ya, paling produktif usia manusia ketika kalian seperti ini remaja, dan paling bagusnya kalian menggunakan waktu remaja ini adalah untuk banyak-banyak belajar, ya, banyak-banyak belajar, terutama belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Kenapa kok yang paling utama adalah ilmu agama, ilmu syar'i? Karena ilmu agama yang akan mengantarkan kita mencapai kebahagiaan hidup di mana? Di akhirat nanti, di surga yang kekal abadi, ya. Adapun kalau di dunia ini kan kita hanya sementara. Ilmu-ilmu dunia yang kita misalnya dapatkan, ya, untuk kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Kalau sudah game over berarti apa? Mati. Bermanfaat lagi nggak ilmu tersebut? Enggak. Tapi kalau ilmu agama itu nanti akan bermanfaat, ya, karena ilmu agama yang menuntut kita untuk beramal saleh, ya, melakukan ibadah, ya, kemudian mendapatkan pahala, dan pahala itu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mushkilatus Syabab, ya, min Mushkilatis Syabab, problematika remaja yang ditulis oleh Fadilatul Syekh, ya, guru kita yang mulia, ya, Syekh kita yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama terkemuka di zaman sekarang ini, ya. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai, ya, mujaddid, istilahnya pembaharu Islam, karena luar biasa kemanfaatan beliau bagi umat Islam, ya, umat Islam, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana beliau adalah hidup di negara Saudi Arabia, ya, tepatnya di daerah Unaizah, dan beliau di sana juga ada, ya, pondok pesantrennya, istilahnya kalau orang Indonesia, tapi kalau orang sana Saudi nyebutnya dengan markas. Dan banyak orang-orang Indonesia yang belajar di sana, ya, banyak belajar di sana, dan alhamdulillah kembali ke Indonesia menyebarkan dakwah Islam, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian pemuda. Pemuda itu bagaimana sajakah keadaan mereka, ya, bagaimanakah saja keadaan mereka. Anak-anak muda ini, ya, usia-usia remaja ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala terbagi menjadi
beberapa golongan, ya, beberapa golongan. Yang pertama adalah syababun mustaqim, pemuda yang lurus, ya, artinya dia senantiasa berada di jalan ketaatan, siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Ini golongan pemuda yang pertama, ya, mereka termasuk golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan hal tersebut, kenikmatan tersebut kepada para nabi, ya, kepada as-siddiqin, orang-orang yang jujur, kepada as-salihin, ya, asyuhada, orang-orang yang syahid, dan juga as-salihin, orang-orang yang saleh, ya. Doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam keseharian kita tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini kalau kamu setiap hari, ya, membaca surat Fatihah, membaca ayat ini, itu kamu sedang berdoa kepada Allah supaya kamu dijadikan orang yang mustaqim, orang yang mustaqim, orang yang lurus, ya, senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Apalagi kalian dari masa muda seperti ini, ya, masa muda seperti ini, ya, Ustaz pernah sampaikan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, saat manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ada 7. Salah satunya, nah, kalian catat ini, salah satu yang mendapatkan naungan. Saya tidak akan sebutkan semuanya karena terbatasnya waktu, ya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Apa, Arif? Apa? Diperhatikan makanya. Apa, anak-anak? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalian, Masya Allah, ya. Kalian harus bersyukur, ya, karena ini adalah nikmat, ya. Tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lingkungan yang baik, ini nikmat, harus kalian syukuri. Ya, betapa banyak anak-anak remaja seusia kalian di luar sana yang pergaulannya mengkhawatirkan, ya, istilahnya banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, padahal masih kecil seperti kalian, baru awal balik sudah punya dosa, ya. Ada mereka yang istilahnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ya, antara laki-laki dan perempuan tidak ada batas. Ada di antara mereka yang mungkin, ya, narkoba. Tahu narkoba? Iya, narkotika dan obat-obat terlarang. Halal apa haram? Haram, ya. Ada yang merokok. Merokok halal apa haram? Haram, tidak boleh karena merusak tubuh, ya, merusak tubuh. Dan kita seorang muslim itu tidak boleh merusak tubuh, harus menjaga. Nah, ini sababun mustaqim, pemuda yang berada di jalan yang lurus, ya, senantiasa mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti para salafus saleh, para salafus saleh. Nah, pemuda mustaqim tadi pemuda yang apa? Pemuda yang lurus, pemuda yang lurus. Ini yang pertama. Nah, taib. Ya, jadi dia itu senantiasa mengerjakan ketaatan, rukun iman, wah, dia kokoh di dalam hatinya, tidak goncang, tidak ragu sedikit pun. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, ini harus kalian pegang kuat terus. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab, terus iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, ya, qada dan qadar. Nah, ini 6 rukun iman. Itu diyakini benar-benar di dalam hatinya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian alhamdulillah sudah belajar tentang rukun iman ini di kelas, ya, dengan sangat rinci, ya, dibaca kembali, diulangi supaya tidak lupa, ya, supaya tidak lupa. Kemudian rukun Islam juga demikian, ya, difahami dan diamalkan. Rukun Islam ada berapa?
ada 5. Apa saja? Syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, keempat puasa, kelima haji. Ya, rukun Islam itu juga diamalkan. Ya. Karena itu adalah asasuddin, pondasi agama, tiangnya agama, apalagi salat ya. Nabi SAW itu bersabda tentang salat ya. As-salatu imaduddin. Ya, salat itu adalah tiang agama. Artinya kalau ada yang tidak salat, agamanya ambruk ya. Tiang nggak ada tiangnya ya ambruk ya. Kamu coba bayangkan masjid ini, kalau nggak ada tiangnya, apa yang terjadi? Ambruk ya, runtuh bangunannya. Maka di sini penting ya. Begitu pula yang lainnya ya, puasanya ya, zakatnya ya, hajinya. Hanya saja haji memang bagi yang mampu. Siapa yang sudah pernah haji? Belum ada. Yang umroh? Ada yang pernah umroh? Dimas? Ya, semoga kalian semuanya, banin dan banat, Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ya, haji dan juga sekalian umrahnya. Nah, taib. Nah, jadi senantiasa mengerjakan ketaatan ini sabab yang mustaqim ya, sabab yang mustaqim. Kemudian anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Ustaz sayangi, yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sabab yang mustaqim ini juga dia senantiasa ingkar mungkar, amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini sebab yang mustaqim ya. Ini adalah ciri khasnya, tidak hanya untuk sahabat tapi juga untuk seluruh umat Islam ya. Di mana Nabi SAW itu pernah bersabda, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat ya. Kita anak-anak itu adalah sebaik-baik umat. Di antara umat-umat yang pernah ada di muka bumi ini, kita adalah umat yang paling baik. Karena kita adalah umat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, penghulunya para nabi, penghulunya para nabi. Nah, tetapi ini tidak istilahnya otomatis pada semua itu menjadi orang mulia, tidak. Ada syarat yang harus dilaksanakan. Apa? Kata Nabi SAW, kita menjadi umat yang terbaik. Ini catat nih, kita menjadi umat yang terbaik ya, tatkala kita ta'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada kebaikan ya, memerintahkan kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkari, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Afwan Ustaz keliru, ternyata ini bukan hadis, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 110. Ustaz tadi keliru. Ya, Ustaz ingatnya hadis, ternyata ini adalah ayat Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 110. Nanti bisa kalian cek ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab yang mustaqim dia tadi ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa artinya ta'muruna bil ma'ruf? Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar artinya mencegah kemungkaran. Kemudian wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau ada kebaikan, diajak manusia untuk mengerjakan kebaikan tersebut ya. Misalnya sudah waktunya azan ya, berangkat ke masjid segera. Ada teman-temannya yang tidak langsung berangkat, diajak, sudah waktunya sholat, sudah azan, ayo ke masjid ya. Ketika ke masjid, ada teman-teman yang langsung duduk misalnya
diajak untuk kebaikan, mengerjakan sholat sunnah. Kan kalau adab masuk masjid pertama kali, ya, ketika sudah masuk langsung duduk atau mengerjakan sholat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Berapa rakaat sih sholat tahiyatul masjid? 2. Cuma 2 rakaat. Kira-kira berapa lama mengerjakan sholat 2 rakaat? Paling lama 3 menit. Ya, apalagi kamu cuma sholat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Boleh nggak hanya baca surat itu misalnya? Surat yang pendek boleh. Ya, misalnya kamu surat yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, ya, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Cuma 3 ayat toh. Enggak sampai 3 menit itu, paling 2 menit. Tapi ingat anak-anak, ya, kita boleh memilih bacaan-bacaan yang pendek dalam sholat kita. Tapi jangan sampai meninggalkan rukun sholat berupa tumak nina. Tumak nina itu apa? Siapa yang tahu tumak nina? Di pelajaran? Iya, khusyuk termasuk bagian dari tumak nina. Tapi tumak nina itu artinya itu diam sejenak. Jadi antara satu doa dengan doa yang lain, antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ada jeda sejenak. Berapa lamanya? Lamanya tuh seperti kamu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kira-kira berapa detik? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekitar 10 detikan. 10 detikan, berhenti sejenak. Jangan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim langsung, jangan. Tapi ada jedanya. Misalnya ruku sudah selesai subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, langsung berdiri, jangan. Tapi berhenti ketika selesai baca subhanarabbiyal azimi wa bihamdi, berhenti, kemudian baru bangkit. Jadi jangan langsung kayak orang balapan. Kalau orang balapan kira-kira sholatnya sah enggak, ya. Sia-sia, hanya dapat capek. Nah, ini ya, memerintahkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang penting bagi kalian ini, ya. Biasanya kalau namanya anak-anak muda itu gampang terjatuh kepada kesalahan. Baik itu karena tidak tahu itu kesalahan atau karena ikut-ikutan teman, ya. Kalau kamu tahu itu adalah sebuah kesalahan dan teman kalian itu melakukan, dinasehati, ditegur, ya, dicegah agar dia tidak melakukan kemungkaran, ya. Semisal kamu, ya, apalagi ini musim mangga. Kalau dulu di zaman Ustaz masih kecil, itu banyak teman-temannya Ustaz seperti itu, ya. Musim mangga itu nanti keliling, ya, istilahnya nyari. Kemudian kalau sepi nggak ada orang, lempar. Siapa yang pernah nyuri mangga? Jangan diulangi ya. Jangan, ya. Itu perbuatan mungkar, harus dicegah. Ya, jangan, ya, mencuri, mengambil barang milik orang lain itu perbuatan dosa, bahkan termasuk kabirah, dosa besar. Mencuri itu termasuk dosa besar anak-anak, jangan diremehkan, ya. Dosanya itu berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, sababun mustaqim. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada pertanyaan? Paham semuanya ya? Iya. Jadi sabab itu terbagi menjadi 3. Kita baru membahas yang pertama, sabab mustaqim. Ya, ada sabab mustaqim, kemudian ada sabab yang munharifin, yang menyimpang. Sabab yang menyimpang. Kemudian yang ketiga nanti sabab yang mutahayyir, yang bingung, ya, terombang-ambing, tidak punya prinsip, ya, tidak punya prinsip. Ya, istilahnya di situ gampang goyah, gampang tergoda. Ya, nah ini pembagian sabab. Cuma nanti yang sabab munharif, insyaallah akan dilanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, nasihat bagi diri Ustaz dan juga bagi kalian semuanya.
agar kita berusaha untuk menjadi syabab mustaqim ini. Artinya syabab apa? Pemuda yang lurus, tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, dan yakin kalau kita ya, senantiasa menjaga diri kita, tumbuh di dalam ketaatan, kita akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat saat di padang mahsyar, hari yang sangat panas sekali, karena ketika itu matahari didekatkan. Ya. Berapa jaraknya? Hah? Berapa? 1 senti. Hah? 1 jengkal di atas kepala. Ya, sangat dekat sekali. Ya. Orang itu sangat kepanasan. Kalau nggak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh, tersiksa sangat luar biasa. Semuanya berkeringat sesuai dengan kadar dosa. Semakin banyak dosa, keringatnya semakin banyak, bisa sampai menenggelamkan. Nah, itu keadaan di padang mahsyar. Dan salah satu cara untuk kita terhindar dari fitnah di padang mahsyar tersebut adalah dengan kita tadi menjadi syabab mustaqim, syabab yang senantiasa tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, semoga Allah jadikan kalian semua banin dan banat termasuk golongan ini, pemuda-pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Anak salih-salihah, bismillah masya Allah. Ya, baik, kita akhiri majlis kita, pertemuan kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.